Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Demikian saya menyapa Bapak Ibu P3K dan PNS yang juga sudah tenang hatinya karena sudah mendapatkan satu pekerjaan tetap, yaitu dengan menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Pada informasi kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, P3K dan PNS terkait dengan rancangan terbaru mengenai anggaran kesejahteraan PNS dan P3K di tahun 2024 ke depan. Nah, di sini disampaikan Bapak Ibu bahwa memang begini rancangan terbarunya. Nah, tentunya dengan rancangan ini sesuai atau tidak, itulah nantinya yang akan diterapkan di tahun 2024 ke depan. Jadi Bapak Ibu mari kita simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya informasi terkini yang terupdate di channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Jakarta CNBC Indonesia memuat satu informasi mengenai kesejahteraan P3K dan PNS. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menyusun konsep baru penyediaan anggaran untuk memenuhi kesejahteraan para ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Yudi Wicaksono, mengatakan konsep perbaikan mendasar kesejahteraan yang akan disusun ini terdiri dari 3 aspek. Aspek yang pertamanya ialah perbaikan sistem penganggaran, yang kedua ialah perbaikan rancangan kesejahteraan ASN itu sendiri dalam konsep total reward, lalu yang ketiga ialah perbaikan remuneration mix. Tadi itu 3 hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu PNS maupun P3K terkait dengan perbaikan anggaran kesejahteraan P3K maupun PNS. Jadi porsi belanja pegawai itu akan dipecah-pecah, mana yang masuk ke gaji, mana yang masuk ke insentif, mana yang masuk ke learning development, itu akan ada persentase yang akan ditetapkan. Jadi itu kata Yudi dalam acara Korpri menyapa ASN dengan tema single salary bagi ASN pada hari Selasa 24 Oktober 2023. Khusus terkait dengan perbaikan sistem penganggaran pegawai, Yudi menyampaikan satu penjelasan akan seperti yang diterapkan pemerintah daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD, yakni adanya plafon belanja pegawai yang disesuaikan dengan kapasitas anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 30%. Kalau kita perhatikan saat ini untuk ASN ini belum kelar juga, kecuali Pemda. Pemda itu ada plafon belanja pegawai dibanding APBD. Walaupun belanja 51 di APBD masih banyak yang nyampur-nyampur, ucap Yudi. Nah tentunya kesemua ini nantinya ada satu titik harapan pemerintah terkait dengan anggaran kesejahteraan para pegawai ini, baik P3K maupun pegawai negeri sipil. Adapun untuk tingkat nasional, ia mengatakan bahwa belum ada konsep seperti itu. Sebab belum ada kecocokan, keharusan perhitungan belanja pegawai untuk disandingkan dengan ukuran anggaran
pendapatan dan belanja negara atau APBN, misalnya apakah pajak atau pendapatan secara keseluruhan. Kalau di private, sektor ini sudah mafhum. Jadi beban SDM itu bisa dibandingkan dengan pendapatan, laba bersih, pengeluaran, sehingga kita tahu bahwa ini sudah lampu kuning nih. Beban SDM sudah tinggi, sehingga kita terapkan ini zero growth misal, atau negative growth, atau kita tidak bisa memberikan insentif yang lebih besar lagi, tegas Yudi. Nah, tentu kesemuanya ini tergantung pada situasi dan kondisinya. Bagaimana memungkinkan anggarannya atau tidak. Nah, kesemuanya itu adalah termasuk pada pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang kami coba diskusikan dengan Kementerian Keuangan. Kami diskusikan dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana memperbaiki ini, khususnya pusat yang akan kami diskusikan ucapnya. Informasi terkait dan hal ini Bapak Ibu disampaikan juga bahwa PNS happy single salary dapat satu gaji tapi lebih besar. Artinya dengan sistem gaji tunggal maka jelas Bapak Ibu PNS berbahagia karena dapat satu gaji tetapi semua tercover di dalamnya. Jumlahnya sangat luar biasa. Kita teruskan Bapak Ibu dengan perbaikan sistem penganggaran itu, Yudi mengatakan ke depan akan bisa mengubah pembentukan platform atau buket anggaran pegawai di pemerintahan. Jadi dengan begitu, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri sejak awal bisa menetapkan besaran belanja untuk pegawai dalam satu instansi pemerintahan. Ketika kita sudah tetapkan melalui mekanisme ini, anggaran itu menurutnya akan bisa bertambah kalau ada nilai indeks RB yang semakin baik. Dan jika ada kontribusi terhadap pencapaian prioritas nasional yang semakin baik yang dikontribusikan oleh pemerintah. Jadi dengan begitu, budget atau anggaran di instansi akan bisa didesain sedari awal apakah akan ada kenaikan atau penurunan. Ketika anggaran turun, maka perlu ada redeployment di dalam satu instansi itu karena instansi itu tidak akan sanggup membayar gaji ketika anggaran pengelolaan pegawainya semakin turun. Dan ini akan memaksa mobilitas ASN secara nasional, ucap Yudi. Menurutnya dengan mekanisme penganggaran itu akan terjadi pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan instansi. Sehingga tidak lagi ada instansi yang minim pegawai ke depan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan antar wilayah. Banyak daerah-daerah yang secara budget SDM besar, tapi pegawainya masih sedikit. Itu nanti akan kami informasikan melalui platform nasional. Jadi Bapak Ibu pegawai bisa tahu kalau saya mau dapat gaji insentif lebih besar di instansi mana, di instansi mana saja yang bisa saya apply ke sana itu konsep untuk talenta mobility ke depan, tutur Yudi. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana apa yang disampaikan dan apa yang dipikirkan oleh pemerintah terkait dengan kesejahteraan PNS dan P3K ke depan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.